Semua iPhone terancam tidak bisa dijual di Indonesia karena dicabut sertifikasi TKDN-nya. Masalah apa lagi nih? Masalah iPhone 16 belum rilis ini belum kelar, ini datang lagi ancaman iPhone tidak bisa dijual di Indonesia karena dicabut sertifikasi TKDN-nya. Aduh, Apple nih sebenarnya mau jualan iPhone nggak sih di Indonesia? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, jadi ini adalah imbas dari Apple yang belum melunasi hutang tanggungan investasi pada periode 2017 sampai 2023 yang sebesar 10 juta US dollar. Nah, sanksinya apa nih? Sanksinya adalah penambahan modal investasi di periode berikutnya. Dan tentunya pencabutan sertifikasi TKDN iPhone baru yang saat ini dijual di Indonesia, yaitu iPhone 12, 13, 14, 15 series. Nah, hal ini sebenarnya sesuai nih dengan peraturan perundang-undangan pasal 59 Permen Perin nomor 29 tahun 2017. Ada 3 sanksi nih dalam pelanggaran investasi, yakni sanksi penambahan investasi, pembekuan sertifikat TKDN, dan pencabutan sertifikat TKDN. Namun memang guys, tenang aja, hingga saat ini sebenarnya sanksi pencabutan TKDN itu belum dilakukan. Ya tapi kalau misalnya melihat nih iPhone 16 yang harusnya rilis di tahun kemarin, di September tahun kemarin hingga saat ini, maksud tahu bukan rilis, bisa dibeli secara resmi di Indonesia. Ya katakanlah awal tahun ini harusnya sudah bisa dibeli nih iPhone 16, tapi hingga saat ini itu masih berbelit-belit. Apple masih nggak mau berinvestasi di Indonesia. Imbasnya ya kita masih belum bisa membeli iPhone 16 secara resmi di authorized reseller di Indonesia gitu kan. Nah bisa jadi aja nanti kan ada sanksi-sanksi ini tuh bisa terjadi gitu loh. Nah apa impactnya kalau misalnya TKDN itu dicabut sertifikasinya? Yang berimpact adalah izin edar dari iPhone series yang sekarang ini beredar di pasaran itu akan dicabut guys. Sebenarnya, Menpora juga sudah memperingatkan Apple soal potensi sanksi pencabutan izin edar perangkat iPhone yang ada di Indonesia. Tapi sampai sekarang ini Apple juga masih kolot-kolot aja nih. Jadi sebenarnya dia itu sebenarnya mau kuat-kuatan mungkin ya sama pemerintah gitu kan. Kuat mana nih? Kuat Apple atau kuat pemerintah? Di situ sih. Nah, kalau misalnya kejadian nih guys, misalnya iPhone yang sekarang ini sudah beredar di pasaran itu tidak bisa dibeli. Apa semua orang nanti ke depan sudah akan memblacklist iPhone gitu kan? Contohnya misal di China kan Google GMS itu kan sudah di blacklist gitu kan, mereka pakai istilahnya GMS versi mereka sendiri gitu kan. Misal di smartphone Huawei lah, katakanlah Huawei kan sudah tidak ada GMS-nya sama sekali, jadi benar-benar pure dari teknologi mereka. Nah kalau misalnya di Indonesia nih, mungkin alternatifnya yang di smartphone Android yang sekarang ini beredar, mulai dari Samsung, kemudian ada dari Xiaomi, ada dari Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Mungkin di situ sih masyarakat bakalan berpindah gitu kan. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana nih dengan adanya berita yang seperti ini? Apakah kalian tetap optimis akan produk-produk iPhone atau produk-produk Apple mendatang, atau malah semakin pesimis karena melihat sepertinya Apple ini agak jual mahal gitu ya? Dia tidak mau berinvestasi, dia maunya jualan aja di Indonesia. Tapi kan memang kita negara yang nggak mau dipakai, istilahnya nggak mau diambil duitnya doang gitu ya. Kalau mau misalnya kalian mau jualan di sini ya kalian harus nanam modal juga, kalian harus investasi gitu kan, harus bangun pabrik kayak atau bangun Apple Store dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma ngeruk duit dari Indonesia gitu loh, kalian juga harus ada effortnya lah seperti itu. Toh juga kalian nggak dirugikan kok kalau misalnya kalian bangun pabrik di Indonesia, kan juga menyerap tenaga kerja Indonesia juga gitu kan. Nah kalau menurut kalian gimana nih? Apakah nanti akan kejadian kira-kira sertifikat TKDN atau soal sanksi pencabutan izin edar iPhone yang ada di Indonesia? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Mungkin segitu dulu berita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.